Halo anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar struktur atom. Tujuan pembelajaran untuk menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika kuantum. Jadi setelah pembelajaran ini, diharapkan kamu sudah dapat menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika kuantum. Sebelumnya, pernahkah kamu melihat sebatang besi? Lalu bagaimana jika besi ini dipotong terus-menerus sampai menjadi bagian yang paling kecil? Tentu saja, dia akan menjadi bagian yang sangat halus seperti bubuk yang tidak dapat dipotong lagi. Lalu, apakah kamu pernah melihat pasir di tepi pantai yang dari kejauhan seolah-olah terlihat seperti karpet atau permadani? Padahal ketika kita dekati, ternyata itu hanya tumpukan dari partikel-partikel pasir yang sangat kecil. Nah, ternyata di dalam air juga ada partikel-partikel yang kecil, yaitu ada H dan ada O. Begitu juga di dalam gula, itu juga ada partikel yang kecil, yaitu ada C, ada H, dan ada O. Jadi kesemuanya tersusun atas partikel-partikel yang kecil, yang untuk kedepannya, untuk seterusnya akan kita sebut dengan atom. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah penemuan atom ini? Pada abad ke-5 sebelum Masehi ada seorang filsafat. Jadi kalau kita katakan filsafat itu berarti adalah seorang ahli pemikir begitu ya, yang bernama Demokritus. Nah, Demokritus ini berpikir, bagaimana ya kalau sebatang kayu ini dipotong terus-terusan sampai suatu saat tidak bisa dipotong lagi. Nah, ternyata dia berpikir mengambil kesimpulan bahwasanya jika semua benda dipotong secara terus-menerus sampai bagian yang paling kecil, suatu saat tidak akan bisa dipotong lagi. Jadi, Demokritus mengambil kesimpulan bahwa bagian terkecil dari suatu materi tidak akan bisa dibagi lagi, disebut sebagai atom, berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Selanjutnya, masih dari Yunani, ada filsafat yang lain yaitu Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, kata si Aristoteles ini, materi itu terdiri dari 4 jenis, yaitu ada api, ada air, ada tanah, dan ada udara. Nah, seperti avatar gitu ya kan? Api, air, tanah, dan udara. Nah, karena mereka adalah pemikir, bukan ilmuwan, jadi semua pemikiran mereka itu hanya sebagai pendapat saja, jadi tidak pernah diuji secara kuantitatif atau secara ilmiah. Akan tetapi pendapat mereka itu bahwasanya semua materi tersusun atas partikel yang paling kecil yang disebut atom bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Lalu pada tahun 1800-an, seorang ilmuwan dari Inggris bernama John Dalton, nah ini dia, menguji pertama kali secara kuantitatif. Dari pengujian beliau menyimpulkan bahwa atom itu seperti bola pejal. Jadi, yang menguji pertama sekali tentang atom secara kuantitatif itu adalah Dalton. Sehingga Dalton ini nanti dikenal sebagai bapak atom, begitu. Nah, dari percobaan pengujian yang dibuat Dalton membuat kesimpulan atau disebut postulat Dalton. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur yang lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atau penataan ulang atom-atom dari suatu komposisi ke komposisi yang lain. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Nah, jadi teori atom Dalton inilah awal dari persamaan reaksi nantinya. Selanjutnya, ternyata teori atom Dalton itu ada kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Seperti kita ketahui,
Ada beberapa materi yang bisa menghantarkan listrik, tapi Dalton ini tidak bisa menjelaskan bagaimana sifat listrik materinya. Kemudian tidak bisa menjelaskan bagaimana cara-cara atom itu berikatan. Selanjutnya, tidak bisa juga menjelaskan bagaimana perbedaan atom yang satu dengan yang lain. Apanya yang berbeda dan kenapa berbeda begitu. Nah, selanjutnya ada ilmuwan lain bernama Joseph John Thomson atau yang nanti kita kenal dengan nama J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini penasaran dengan sifat listrik ya. Jadi dia membuat kesimpulan bahwa teori atom itu seperti inilah kira-kira model atomnya. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi di dalam atom katanya ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi atom itu berupa bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di atasnya. Seperti gambar itu kira-kira. Nah, teori atom J.J. Thomson dikenal dengan nama teori atom Rotiki-Smith. Lalu, dari mana si J.J. Thomson ini menyimpulkan itu? Dari percobaan sinar katoda. Jadi, J.J. Thomson melakukan percobaan yang disebut percobaan sinar katoda. Nah, ini alat-alatnya, ada sumber arus, ada katoda, ada tabung vakum, dan ada layar nanti yang bisa berpendar. Nah, mari kita lihat bagaimana proses percobaan sinar katoda. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, ada tabung vakumnya, lampu yang vakum gitu ya, diisi gas, ada katoda dan anodanya, kutub positif dan negatif. Selanjutnya dihubungkan nanti dengan arus ya. Nah, tabung ini diberi tekanan yang sangat rendah yaitu 0,001 mm Hg dan dihubungkan dengan sumber arus sekitar 10 kV sampai ke 20 kV. Nah, lalu muncullah pendaran cahaya atau sinar katoda tadi dari katoda menuju anoda. Perhatikan, sinar ini bergerak lurus ya. Nah, mereka bergerak lurus. Lalu si Thomson ini merasa penasaran, dia uji sinar ini apakah mengandung partikel atau tidak. Dengan memberikan satu poros roda. Nah, ternyata sinar itu bisa memutar roda itu. Itu artinya di dalam sinar itu ada partikel. Lalu untuk mengetahui partikelnya bermuatan negatif atau positif, Thomson meletakkan dua plat negatif dan positif. Ternyata sinarnya menuju ke arah plat yang positif atau berbelok ke arah positif. Itu artinya sinar katoda itu bermuatan negatif, yang kedepannya akan kita sebut dengan elektron. Nah, dari situlah asal teori atom Thomson tadi. Jadi kelebihannya dapat menerangkan adanya partikel subatom, yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom. Tapi ada kelemahannya. Nah, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Karena ketika positif dan negatif bertemu begitu, nantinya akan terjadi korsleting dan tentu saja tidak ada lagi atomnya begitu. Tapi kenyataan atom tetap ada. Nah, berikutnya ada ilmuwan lagi yang penasaran bernama Ernest Rutherford. Dia mau lakukan percobaan. Nah, menurut dia, karena positif dan negatif tadi tidak boleh terletak bertumpang tindih seperti yang dibuat Thomson, jadi katanya atom itu terdiri dari inti yang merupakan pusat massa. Di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Elektron akan bergerak di sekitar inti, jadi mereka tidak tumpang tindih seperti yang dikatakan oleh Thomson tadi. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Jadi ada inti atom, di dalam inti atom itu ada proton dan ada neutron. Nah, ada warna merah dan putih ini, merah protonnya, putih neutronnya.
Lalu ada elektron ini yang tersebar atau yang bergerak mengelilingi inti. Jadi mereka tidak tumpang tindih begitu. Nah, selanjutnya kita lihat, lalu dari mana Rutherford itu menyimpulkan? Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, seorang ilmuwan akan melakukan percobaan gitu ya untuk memberitahu hipotesisnya. Ternyata Rutherford itu melakukan percobaan yang disebut penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Nah, jadi ini kira-kira percobaannya. Sinar alfa itu bermuatan positif, helium 2 positif, yang dihasilkan dari sebuah zat radioaktif yang ada di dalam kotak ini ditembakkan melalui lempeng emas yang tipis dan ditangkap oleh layar. Ekspektasi kita, kalau seandainya model atom Thomson tadi yang dipakai, nah ini ada negatif, nah kita lihat, nah negatif dan positif tadi, dia pasti akan memberikan belokan yang kecil saja di sini karena menyentuh atau berbelok karena melewati yang bermuatan positif tadi dan sebagian lurus. Tetapi setelah diamati, ternyata kebanyakan lurus saja, yang lurusnya benar, dan ada yang belok juga, tetapi ada yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan. Jadi yang dipantulkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Tadi ekspektasinya hanya dibelokkan dan lurus saja begitu. Setelah diamati ternyata kebanyakan ada beberapa yang justru dipantulkan. Nah, kamu lihat. Nah, ini dia. Jadi yang dipantulkan itu ternyata menabrak sesuatu yang padat begitu. Nah, jika dia sinar alfanya terkena inti, terkena yang sesuatu yang padat, dia akan memantul. Sementara kalau melewati ruang kosong lurus saja, dan kalau mendekati inti akan dibelokkan begitu. Nah, kita lihat gambarnya. Ini dia tadi yang terpantul, ini yang dibelokkan, dan ada yang lurus saja berarti mengenai ruang yang kosong begitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan, sebagian besar sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Partikel sinar alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menabrak inti dipantulkan karena inti atom itu merupakan sesuatu yang sangat pejal atau padat dan bermuatan positif. Dari situlah Rutherford mengambil kesimpulan bahwa di dalam atom ada inti. Kelebihannya, dapat menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng tipis, dapat menjelaskan keberadaan inti atom seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi di dalam inti atom itu adalah sebagai pusat massa, terdapat proton dan neutron. Sedangkan kelemahannya berdasarkan fisika klasik. Dalam mengelilingi inti, elektron itu akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnet. Semua yang bergerak pasti akan memancarkan energi. Nah, karena itu lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti. Nah, kira-kira seperti ini. Tetapi, pada kenyataannya, elektron tidak jatuh ke inti. Lalu, datanglah si Niels Bohr. Niels Bohr ini merupakan mahasiswa dari Rutherford, begitu. Lalu Niels Bohr yang penasaran juga akhirnya membuat percobaan spektrum atom hidrogen. Ternyata Niels Bohr menemukan bahwa spektrum atom hidrogen itu adalah sesuatu yang discontinue atau berbentuk diskrit seperti garis putus-putus. Jadi bukan seperti yang disebutkan oleh Rutherford sebelumnya. Nah, jadi kira-kira dia seperti ini katanya. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti pada lintasan dengan energi tertentu. Nah, jadi dia akan menyerap energi atau memancarkan energi yang sesuai dengan panjang gelombangnya saja. Maka terdapat lintasan yang diskrit begitu. Jadi menurut Niels Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ada inti atom, ada elektron. Ini inti atom, ini kulitnya. Kulit atom, lintasan pada energi tertentu. Nah, apa kelebihannya? 1. Dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen.
Yang ketiga, kelemahannya tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi, Niels Bohr hanya bisa menjelaskan bagaimana pergerakan dari atom, elektron mengelilingi inti dengan atom satu aja, dengan elektron satu gitu, dengan pada atom yang punya elektron satu, yaitu hidrogen. Nah, berikutnya tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Selanjutnya, yang terakhir adalah teori kuantum dari Max Planck. Nah, ini beliau yang bernama Max Planck yang mencetuskan teori kuantum. Nah, di sini bergabunglah beberapa ilmuwan fisika ya. Jadi, ada de Broglie yang menyatakan bahwa lintasan elektron itu ternyata seperti gelombang. Nah, begini. Jadi, saking cepatnya elektron itu bergerak, lintasannya itu jadi seperti gelombang, dan elektron juga dipandang sebagai atom, begitu. Nah, kalau kamu lihat, ini ada inti di tengah-tengah dan ini elektron yang bergerak-gerak, walaupun satu, jadi lintasannya seperti ini. Nah, jadi karena lintasannya itu seperti gelombang dan pergerakannya sangat cepat, jadi menurut Heisenberg, elektron itu tidak akan bisa diprediksi di mana. Yang bisa kita prediksi hanya kebolehjadian menemukan elektron. Nah, itulah menurut teori kuantum. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan sangat cepat, jadi lintasannya berupa awan elektron saja. Ini dia. Ini awan elektron yang menjadi orbital, yaitu ruang atau tempat peluang kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi hanya boleh jadi ditemukan, bisa saja di mana aja dia di antara ruangan itu, gitu ya. Sedangkan yang hitam di tengah itu adalah inti atom. Nah, oke, itu saja. Kita lanjutkan dengan kuis.